Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran biologi kelas 11. Oke, sebelum itu jangan lupa mengisi list presensi yang tersedia di forum belajar. Setelah itu silahkan kalian berdoa. Oke, tanpa basa-basi, yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Silahkan simak baik-baik pengantar pembelajaran kita hari ini. Nah, tahukah kalian cara kerja sebuah perusahaan catering yang melayani pelanggannya setiap hari dan 3 kali sehari? Pada hari pertama, armada catering mengantarkan wadah yang berisi makanan. Nah, pada keesokan harinya, armada catering mengambil atau menjemput wadah-wadah tersebut untuk dicuci dan kemudian diisi kembali dengan makanan-makanan yang baru. Nah, cara kerja perusahaan catering tersebut mendekati cara kerja dari sistem peredaran darah. Perbedaannya, sistem peredaran darah tidak hanya mengantarkan zat makanan, tetapi juga oksigen. Nah, selain itu, darah juga menjemput hasil sisa metabolisme minimal sebanyak 75-80 kali dalam 1 menit. Sungguh menakjubkan, bukan? Itu adalah salah satu bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari pengantar tadi sudah jelas bukan bahwa materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari sistem peredaran darah pada manusia yang meliputi subbab organ-organ peredaran darah, mekanisme sistem peredaran darah, dan gangguan pada sistem peredaran darah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu menjelaskan sistem peredaran darah manusia yang meliputi organ-organ peredaran darah, mekanisme peredaran darah, dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia termasuk sistem peredaran darah tertutup, yang artinya darah mengalir melalui pembuluh darah. Sistem peredaran darah pada manusia juga disebut sistem peredaran darah lengkap, yang artinya dalam 1 kali edaran, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, kalian pasti sudah tahu sedikit ciri dari sistem peredaran darah. Misalnya, mengangkut zat makanan dan zat sisa hasil metabolisme, kemudian mengatur suhu tubuh melalui aliran darah, serta melindungi tubuh dari bakteri dan virus dengan mensirkulasi antibodi dan sel darah putih. Nah, selain dari fungsi yang saya sebutkan tadi, ada beberapa lagi fungsi dari sistem peredaran darah. Berikut penjelasannya. Dalam sistem peredaran darah ada 3 komponen utama, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah berfungsi sebagai medium pengangkut zat makanan, udara, dan zat buangan. Kemudian jantung berfungsi memompa darah sehingga darah dapat beredar ke seluruh tubuh. Kemudian pembuluh darah sebagai saluran tempat darah beredar ke seluruh tubuh. Oke, kita akan membahas komponen-komponen dari sistem peredaran darah. Yang pertama, kita akan membahas darah. Manusia rata-rata mempunyai 6 liter darah atau sekitar 80% dari total berat badan manusia. Apabila darah diambil kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi lalu disentrifugasi, maka tampak darah tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Berikut tabel komponen darah beserta jumlahnya. Oke, kita bahas yang pertama, plasma darah. Plasma darah terdiri atas 99% air dan 10% sisanya zat-zat yang terlarut di dalamnya. Kandungan plasma darah beserta fungsinya kita akan bahas di tabel berikut. Nah, komponen darah yang selanjutnya adalah sel-sel darah. Hampir 45% volume darah manusia merupakan sel-sel darah. Darah mengandung beberapa tipe sel darah yang memiliki fungsi yang berbeda. Terdapat 3 macam sel darah, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Oke, yang pertama ada sel darah merah.
Sel darah merah memiliki karakteristik sebagai berikut. Oke, selanjutnya ada sel darah putih atau yang dikenal dengan leukosit. Karakteristik sel darah putih adalah sebagai berikut. Sel darah putih berdasarkan karakteristik sitoplasmanya dapat dibagi menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit merupakan sel darah putih yang sitoplasmanya bergranula. Granulosit terdiri atas neutrofil, eosinofil, dan basofil. Oke, kemudian ada agranulosit merupakan kelompok sel darah putih yang sitoplasmanya tidak bergranula. Kelompok sel ini meliputi limfosit dan monosit. Limfosit ini tidak dapat bergerak dan berfungsi untuk membentuk antibodi yang berperan dalam menjaga kekebalan tubuh. Sementara itu, monosit merupakan sel darah putih yang dapat bergerak seperti amoeba dan bersifat fagosit. Monosit ini diproduksi pada jaringan limfe. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan tabel berikut ini. Oke, selanjutnya ada keping darah atau trombosit. Keping darah merupakan fragmen-fragmen besar yang disebut megakariosit. Karakteristik keping darah sebagai berikut. Nah, keping darah ini berperan dalam proses penggumpalan darah. Berikut mekanisme penggumpalan darah sebagai berikut. Apabila pembuluh darah rusak atau terluka, maka darah akan mengalir keluar dari pembuluh darah. Akan tetapi, darah tersebut akan berhenti mengalir karena terjadi proses penggumpalan darah. Dalam plasma darah terdapat trombosit yang akan pecah jika menyentuh permukaan yang kasar. Jika trombosit pecah, enzim tromboblastin yang dikandungnya akan keluar bercampur dengan plasma darah. Selain trombosit, dalam plasma darah terdapat protrombin yang akan diubah menjadi trombin oleh enzim tromboplastin. Perubahan tersebut terjadi karena trombin dipicu oleh ion kalsium Ca2+. Protrombin adalah suatu protein plasma yang pembentukannya memerlukan vitamin K. Trombin berfungsi sebagai enzim yang dapat mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Fibrinogen adalah suatu protein yang terdapat dalam plasma. Adapun fibrin adalah protein yang berupa benang-benang yang tidak larut dalam plasma. Benang-benang fibrin yang terbentuk akan saling bertautan, sehingga sel-sel darah merah beserta plasma akan terjaring dan membentuk gumpalan. Jaringan baru akan terbentuk menggantikan gumpalan tersebut dan luka akan tertutup. Nah, dari komponen sistem peredaran darah, adakah yang ingin kalian tanyakan? Jika ada, tulis di kolom komentar forum diskusi kita. Selanjutnya, organ-organ pada sistem peredaran darah manusia. Pada sistem peredaran manusia ada dua organ yang berperan, yaitu jantung dan pembuluh darah. Oke, yang pertama ada jantung. Jantung merupakan organ yang sangat penting pada proses peredaran darah. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu atrium kanan dan kiri serta ventrikel kanan dan kiri. Secara struktur, dinding atrium lebih tipis daripada dinding ventrikel. Adapun dinding ventrikel kiri lebih tebal daripada dinding ventrikel kanan. Hal ini dikarenakan ventrikel kiri memerlukan kekuatan yang lebih besar untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pada otot jantung memiliki struktur seperti otot lurik, tetapi bercabang-cabang. Otot jantung bekerja secara tidak sadar. Saat melakukan fungsinya, jantung berdenyut dengan siklus kontraksi relaksasi, yaitu atrium dan ventrikel mengembang. Kondisi ini disebut diastol. Sedangkan periode kontraksi disebut sistol. Nah, sistol terjadi saat otot ventrikel berkontraksi dan darah terdorong keluar. Pada umumnya, orang dewasa yang normal memiliki tekanan sistol kurang lebih 120 mmHg dan tekanan diastol kurang lebih 800 mmHg. Tekanan darah ini dapat diketahui menggunakan alat tensimeter atau spirometer
magnometer. Oke, selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu arteri dan vena. Oke, yang pertama ada pembuluh nadi atau arteri. Istilah ini biasa digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir meninggalkan jantung. Arteri berfungsi membawa darah dari jantung. Dinding arteri terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan terdalam yang berupa sel-sel epitel yang disebut endotelium. Lapisan tengah terdiri atas otot-otot polos dan berfungsi mengatur aliran darah dan tekanan darah. Sementara itu, lapisan terluar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis. Nah, keelastisan arteri inilah yang membantu mempertahankan tekanan darah. Arteri itu ada 2 macam, yaitu arteri pulmonaris dan aorta. Arteri pulmonaris berfungsi membawa darah yang kaya oksigen dari jantung menuju paru-paru. Sedangkan aorta berfungsi membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, arteri ini nantinya akan bercabang-cabang hingga membentuk pembuluh yang berdiameter lebih kecil. Pembuluh ini disebut arteriola. Kemudian arteriola ini akan bercabang-cabang lagi hingga membentuk saluran-saluran halus yang berhubungan langsung dengan jaringan. Saluran ini disebut kapiler. Kemudian ada pembuluh balik atau vena. Istilah vena digunakan untuk pembuluh darah yang mengalirkan darah kembali menuju jantung. Jadi fungsi vena ini adalah membawa darah menuju jantung. Terdapat 3 macam vena, yaitu vena cava superior yang berfungsi membawa darah yang kaya karbon dioksida dari tubuh bagian atas. Kemudian vena cava inferior bawa darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian bawah, serta vena pulmonaris yang berfungsi membawa darah yang kaya karbon dioksida dari paru-paru. Vena ini lebih mudah dilihat mata karena vena berada di lapisan atas dekat dengan permukaan kulit dan berwarna kebiruan. Pembuluh ini dimulai dari pembuluh darah kapiler. Nah, jadi berdasarkan aliran darahnya, pembuluh darah itu ada 2 macam, yaitu pembuluh darah yang meninggalkan jantung terdiri atas arteri, arteriola, dan kapiler. Kemudian yang kedua, pembuluh darah yang masuk ke jantung yang terdiri atas vena dan venula. Ikut gambar dan tabel perbedaan dari arteri dan vena. Nah, selain pembuluh darah, manusia juga memiliki pembuluh limfa. Pembuluh limfa disebut juga pembuluh getah bening. Limfa memiliki sistem peredaran darah sendiri yang dimulai dari jaringan sampai ke vena. Beberapa fungsi diantaranya mengabsorpsi lemak di usus dan mengangkutnya ke darah, serta mengambil kelebihan cairan jaringan dan mengembalikannya ke sistem peredaran darah. Selain itu, fungsi yang tidak kalah penting adalah membantu mempertahankan tubuh dari penyakit. Nah, dari penyampaian organ-organ sistem peredaran darah, adakah yang ingin kalian tanyakan? Jika ada, tulis di kolom komentar forum diskusi belajar kita. Oke, selanjutnya mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Nah, saat jantung berkontraksi, atrium dan ventrikel mengembang serta menguncup secara bergantian. Apabila atrium mengembang, jantung menghisap darah dari seluruh tubuh melalui pembuluh balik atau vena. Darah yang dihisap masuk ke atrium kanan dan darah dari vena pulmonaris yang kaya oksigen kemudian masuk ke atrium kiri. Bila atrium menguncup, maka ventrikel mengembang dan darah mengalir dari atrium ke ventrikel. Ventrikel merupakan bagian jantung yang berfungsi memompa darah meninggalkan jantung. Saat ventrikel menguncup dari ventrikel kiri, darah yang kaya oksigen dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Sedangkan darah yang kaya CO2 dipompa dari ventrikel kanan ke paru-paru melalui arteri pulmonaris. Setelah darah terpompa keluar, otot ventrikel mengendus dan mengalami relaksasi. Pada umumnya, manusia memiliki sistem peredaran darah ganda yang meliputi sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar.
Peredaran darah yang mekanisme kerjanya dari jantung, paru-paru jantung disebut peredaran darah kecil, sedangkan peredaran darah yang mekanisme kerjanya dari jantung ke seluruh tubuh kemudian kembali ke jantung disebut peredaran darah besar. Berikut skema aliran darah pada manusia. Nah, dari mekanisme sistem peredaran darah, adakah yang ingin kalian tanyakan? Jika ada, silahkan tulis di kolom komentar forum diskusi belajar kita. Oke, selanjutnya gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Nah, mungkin kalian tahu beberapa penyakit pada gangguan sistem peredaran darah seperti hipertensi, anemia, gagal jantung, dan beberapa penyakit lainnya. Nah, hari ini kita akan bahas beberapa penyakit yang umum pada sistem peredaran darah. Oke, itulah tadi penyampaian materi sistem peredaran darah. Berikut kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, jangan lupa untuk mendownload file materi yang tersedia di forum belajar diskusi ya. Jangan lupa untuk mendownload file materi yang tersedia di forum belajar diskusi kita. Dan kemudian jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas yang tersedia untuk melatih sejauh mana sih kalian sudah paham terkait materi sistem peredaran darah manusia. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.